Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Sahabat-sahabat saya, teman-teman dimanapun berada, Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di kajian Semantik Al-Quran episode ke-14. Di episode kali ini kita akan masih membahas 10 kosakata di dalam Al-Quran yang bersinonim. Namun pada bagian kali ini kita lebih fokus membahas tentang makna kata al-hub di dalam konteks Al-Quran Al-Karim. Baiklah, kita sebagaimana biasanya teman-teman bisa lihat di slide itu makna al-hub dalam konteks etimologisnya. Nah, secara etimologis kata al-hub itu sebuah kata yang dikonstruk dari kata yang terbentuk dari 3 huruf asal, yaitu ha, wawu, dan ba. Di mana kata ini menyatakan makna asal, yaitu haba yahubu huban wa hauban wa hiyabatan, yang berarti zajrul ibili. Ya, zajrul ibil itu maknanya adalah idza hassaha wa hammalaha 'ala sur'ah, menyuruh unta agar supaya lebih giat, lebih cepat di dalam berjalan. Ini makna asal dari kata al-hub secara etimologis. Kemudian makna ini juga memiliki makna lain, yaitu makna istiqaqi atau makna derivatif, makna lain dari yang sudah disebutkan tadi itu. Di antaranya adalah al-ithmu al-kabiru atau al-ithmu al-azim, yang menyatakan mana dosa besar. Kemudian bisa juga menyatakan mana ma ya'thimul insanu fi uquqihi, sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan buruk atau tindakan dosa. Bisa juga menyatakan makna al-haqqallahu bihi al-haubah, yang berarti semoga Allah menyertakan haubah, yang berarti kemiskinan atau kebutuhan akan sesuatu padanya. Yang terakhir ini maknanya berkaitan dengan makna talab atau makna doa, yang itu bermakna agak negatif, yakni berdoa atau meminta agar seseorang itu mengalami al-haubah, yang dalam arti konteks ini adalah kemiskinan atau kebutuhan. Hal itu dikarenakan seseorang atau orang tertentu berbuat tidak baik dalam kehidupan atau perilakunya, sehingga muncul kalimat ini yang digunakan oleh orang-orang Arab pada saat itu. Nah, ini makna al-haubah atau al-hub dalam konteks etimologisnya. Baiklah, sekarang coba kita lihat makna al-haubah dalam konteks Al-Quran Al-Karim. Dalam konteks Al-Quran, kata al-haubah ini hanya disebutkan 1 kali. Tepatnya di dalam surat An-Nisa ayat 2. Itu teman-teman bisa lihat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. Nah, di situ ada kata huban di akhir ayat itu. Ayat ini itu berkaitan dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang memakan harta anak yatim.
Nah, coba secara lughawi, secara konteks Al-Quran, kita lihat di dalam ayat ini ada beberapa qarinah yang bisa kita lihat. Qarinah lafziyah. Di antara qarinah lafziyah pada ayat ini adalah wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib, yang artinya tidak boleh menukar yang baik dengan yang buruk. Artinya di sini ada larangan untuk berbuat tidak adil. Ada larangan untuk berbuat curang terhadap harta anak yatim. Dengan cara apa? Dengan cara ibdal, tabdil, yaitu mengganti yang baik diganti dengan yang buruk. Ini qarinah yang pertama. Qarinah yang kedua itu dilihat pada lafadz wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, yang berarti jangan kamu makan harta mereka bersama dengan hartamu. Berarti di sini ada unsur kerakusan, ada unsur mencederai hak anak yatim dengan cara memakan atau mencampur aduk harta seseorang dengan hartanya anak yatim. Sehingga dari dua qarinah ini kemudian dapat kita ketahui bahwa kata huban dalam konteks ayat ini itu memiliki 3 makna. Yang pertama, sebagaimana makna leksikalnya, bahwa kata al-hub itu juga menyatakan makna dosa. Dalam konteks ayat ini, kata huban itu menyatakan makna al-ithm, yaitu dosa. Yang kedua, maknanya adalah bagi orang yang terjerat dalam perbuatan tersebut adalah tergolong orang yang berbuat kezaliman. Kezaliman ini bisa kita lihat dalam qarinah lafziyah tadi itu, yaitu dengan cara apa? Mengganti sesuatu yang baik diganti yang buruk. Yang kedua, memakan harta anak yatim dalam arti bercampur aduk dengan harta pribadi, sehingga kemudian harta anak yatim itu ikut kemakan juga. Ini adalah perbuatan kezaliman. Artinya di dalam kata hub itu juga ada perilaku zalim terhadap anak yatim. Yang ketiga, karena di sini berkaitan dengan ta'kulu, makan, ini ada sifat hewaniyah, yakni apa? Kerakusan. Kenapa kok dikatakan rakus? Iya, karena ini bukan miliknya, kemudian ikut dimakan juga. Maka orang yang memakan harta anak yatim itu bisa dikatakan buas, rakus terhadap harta mereka itu. Sehingga ini ada sifat hewaniyah yang terdapat pada para pemangsa harta anak yatim. Nah, ini 3 makna ini yang bisa kita lihat dari kata huban. Kata hub, sehingga kalau kita lihat dari sabda Rasulullah SAW itu bagaimana ketika Rasulullah SAW mengeluarkan statement bahwa inna talaqa ummi Ayyub la hub ay la wahsya wa izm. Sesungguhnya menceraikan Ummi Ayyub adalah tindakan dosa atau benar-benar tergolong perbuatan dosa. Di sini konteks ini menyatakan bahwa kata huban yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu juga termasuk perbuatan dosa. Karena apa? Karena di situ ada indikasi mencederai pihak lain, ketidakadilan, adanya kezaliman terhadap pihak lain. Ini makna yang disandang oleh kata huban baik dalam Al-Quran atau contoh dalam hadis Rasulullah SAW. Tentunya dalam konteks Al-Quran, sekali lagi itu memiliki 3 makna tadi itu. Nah, ada hal penting yang ingin disampaikan di sini bahwa seakan-akan secara lahiriah ayat ini menjelaskan hanya larangan untuk memakan, yaitu memakan harta anak yatim. Secara pemahaman secara lebih umum, lebih luas lagi, tidak hanya larangan memakan, tetapi dilarang menguasai, memiliki, bahkan mungkin juga merampas harta anak yatim. Itu jauh lebih berat, karena memakan saja atau mengganti yang baik dengan yang buruk saja itu sudah larangan, apalagi kemudian sampai
merampas atau mengambil harta orang yatim, anak yatim. Bagi orang yang mungkin ada persoalan dalam urusan ekonomi, mungkin hanya memakan. Tetapi bagi orang yang sudah sejahtera secara ekonomi, artinya tidak ada persoalan dengan perutnya, maka tidak hanya memakan karena dia tidak ada persoalan dalam ekonominya. Maka kemudian muncul menguasai karena tidak lagi persoalan perut, menguasai, merampas, dan itu sifatnya hewan yang sangat buas. Sehingga sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Hayyan Al-Andalusi dalam kitab beliau Al-Bahr Al-Muhit, kata al-hub dalam konteks Al-Quran Al-Karim itu menjadi kesimpulan kita sebagaimana yang ada di slide itu. Nah, kesimpulannya adalah satu, bahwa dalam konteks Al-Quran Al-Karim, kata al-hub itu secara bersamaan memiliki 3 makna. Yang pertama, al-ithmu. Bahkan oleh Az-Zamakhsyari di situ al-ithmu al-azimu al-kabir. Sebagaimana dalam ayat tadi itu ada juga ithman huban kabira, tergolong dosa besar. Makna yang kedua adalah az-zulmu, ada kezaliman dalam perbuatan tersebut. Yang ketiga ada al-wahsya, keliaran atau kebuasan. Jadi dalam satu kata, yakni kata al-hub, memiliki secara bersamaan memiliki 3 makna tersebut. Ini kesimpulan dari kata al-hub dalam konteks Al-Quran. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di episode yang berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.